Bagi semua yang terdapat di SK, mohon untuk menyiapkan diri untuk segera dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat bersejarah bagi Kabupaten Semarang, karena apa? Pagi hari ini bertepatan dengan Hari TNI di Kabupaten Semarang dilantik, ditetapkan dan dikukuhkan pejuang Wali Songo, pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah, pejuang penegak NKRI, yaitu pimpinan daerah, pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang untuk masa hikmah 2020-2029. Sebelum melantik tentunya saya mohon kepada seluruh pengurus, yang pertama luruskan niat panjenengan, pokok panjenengan. Karena apa? Jadi pengurus PBILS itu syaratnya satu, kudu ikhlas. Sebab orang itu gaji, orang itu bayaran, orang itu itu esok itu. Tapi dengan jangan berkecil hati, panjenengan adalah pejuang yang sangat mulia karena mempertahankan, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga agama. Yang kedua, jadi pengurus PBILS itu jangan punya pemikiran nanti aku dapatnya apa dari pengurus PBILS. Jangan punya pemikiran seperti itu, tapi berpikirlah apa yang bisa memberikan untuk PBILS. Selanjutnya, masuk PBILS jangan hanya mencari nama besar di PBILS, tapi besarkanlah PBILS. Kalau PBILS besar, otomatis nama panjenengan akan terangkat menjadi besar. Ini yang harus ditonton. Saya tidak mau main-main dengan masuk, sekali masuk ya harus yakin mantap berjuang untuk PBI. Kalau masih ada yang ragu-ragu, persilakan keluar dari PBI saat ini pula. Sudah mantap? Terima kasih. Sebelum saya melantik panjenengan, saya akan bertanya, bersediakah saudara saya lantik sebagai pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang? Bersediakah saudara membela para kiai, para ulama Nusantara? Bersediakah saudara menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia? Bersediakah saudara mengorbankan jiwa raga panjenengan, nyawa bahkan untuk tegaknya NKRI? Sediakah saudara meluruskan sejarah Nusantara? Bersediakah saudara meluruskan perjuangan Wali Songo? Alhamdulillah. Mari kita ucapkan bareng-bareng bersama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi
Ya dal bakti sabi. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berjuang demi agama Islam yang bermadhab Ahlussunnah wal Jamaah ala nahdlatul ulama. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap setia kepada bangsa dan negara, Kesatuan Republik Indonesia, dengan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan berkorban untuk melindungi para ulama Nusantara. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap membela dan melindungi seluruh rakyat Indonesia dari hal-hal yang akan menghancurkan fondasi-fondasi kesatuan rakyat Indonesia dan keutuhan NKRI. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap berpegang teguh pada kebenaran dan memperjuangkan kebenaran sampai titik darah penghabisan. Kami adalah pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang, siap menjaga marwah leluhur bangsa Indonesia
menjadi pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Semarang. PA pada pagi hari ini sampai disaksikan oleh semua yang hadir, juga disaksikan langsung oleh malaikat-malaikat Allah. Oleh karena itu, panjenengan tidak boleh berkhianat atas apa yang panjenengan sudah diucapkan tadi. Yang harus dilakukan tentunya yang pertama, kita memahami situasi dan kondisi saat ini. Kita kan harus melakukan gerakan moral. Sekali lagi, dimanapun saya sampaikan, melakukan gerakan moral secara masif kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, khususnya lagi warga Nahdlatul Ulama, karena warga NU yang banyak menjadi korban. Warga NU yang banyak menjadi korban, saya tekankan. Apa yang harus kita lakukan? Sampaikan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Semarang, kepada warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Semarang, kepada umat Islam, bahwa nasab habaib itu tidak nyambung pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita tahu banyak oknum-oknum habib yang mengaku dzurriyyah Rasul, tetapi akhlaknya jauh dari akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasul, tapi akhlaknya tidak mencerminkan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Mencaci maki para ulama, wakil presiden kita, kiai kita Ma'ruf Amin, Kiai Ma'ruf Amin, dikatakan seperti babi. Presiden digoblok-goblokin. Menteri Agama dikatakan setan dan istananya dikatakan istana iblis. Ini jelas tidak pantun dan tidak pantas dan bukan akhlak dari cucu Rasulullah Muhammad SAW. Ini harus kita beri pencerahan kepada masyarakat. Yang kedua, sosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Semarang dalam kegiatan apapun, baik kegiatan organisasi maupun kegiatan pengajian-pengajian, untuk tidak mengundang Habib lagi. Cocok? Mengundanglah kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai Indonesia, kiai-kiai lokal yang sudah jelas keilmuannya, yang sudah tidak diragukan lagi keilmuannya. Kenapa tidak boleh mengundang Habib? Kita melihat banyak oknum-oknum Habib yang dalam ceramahnya justru melakukan provokasi. Kita lihat sendiri, Habib ceramah suruh rakyatnya masak pedang, masak golok. Negara Indonesia aman kok suruh masak pedang, masak golok. Ini tidak pas dan tidak pantas dan tidak tepat. Indonesia aman, ceramah kok memprovokasi, mengadu domba warganya untuk masak pedang, masak golok, belum perang. Kedua, ada lagi Habib yang dalam ceramahnya mengacung-acungkan senjata tajam di hadapan jamaah. Ini juga bukan karakter bangsa Indonesia. Undanglah Kiai Nusantara. Kita lihat Kiai Nusantara di dalam ceramahnya pasti adem, ayem, tentrem, bukan melakukan ujaran-ujaran kebencian, kemudian menjelek-jelekan bangsa Indonesia, menjelek-jelekan ulama-ulama Nusantara. Ini bedanya antara Habib dengan ulama-ulama Nusantara. Kalau ulama Nusantara jelas, kiai ulama Nusantara itu orang Indonesia asli.
negara kesatuan Republik Indonesia kalau tidak ada orang yang belum merdeka. Ini kan pengkaburan sejarah, bahaya saudara-saudara. Pengkaburan sejarah itu sangat berbahaya. Manakala sejarah sudah kabur, sejarah sudah hilang, sejarah sudah sirna, disitulah kehancuran bangsa dan negara. Makanya kita harus hadapi bersama-sama. Ada pembelok-pembelok sejarah. Sejarah NU pun tidak luput dari pembelokan. Karena apa? NU sebagai tembok terakhir yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak akan mampu menghancurkan negara sebelum NU-nya hancur. Maka NU-nya pun diobok-obok oleh mereka. Oleh karena itu, orang NU gak usah takut masuk PBI. PBI sama dengan NU, semua yang hadir dan berdiri depannya semua adalah kader-kader Nahdlatul Ulama. Tidak ada yang berdiri depan ini adalah Wahabi, tidak ada. Apalagi Khawarij, sama sekali tidak ada. Semua yang berdiri depan adalah pejuang-pejuang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempunyai tekad yang pertama menjaga marwah Nahdlatul Ulama, meneruskan perjuangan Wali Songo, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Boten sampedi. Apa menengok dari pengurus NU atau dunia dipecat Walanda, ini kan keberanian. Kemudian setiap hari menggembar-gemborkan NKRI harga mati. Tetapi ketika sejarah dibelokkan, mana suaranya? Kita harus pahami. Saya pengurus NU, saya Ketua Bidya pengurus NU Kabupaten Wonogiri dan Wakil Ketua PBNU Jawa Tengah. Saya berkata demikian karena apa? Apa tidak takut Pak Barang nanti dipecat? Dipecat. Saya nggak takut dipecat. Takut saya justru ketika saya menjadi pengurus NU kok tidak bisa berbuat banyak untuk menjaga, untuk melindungi para ulama-ulama NU. Itulah yang saya takuti. Saya takut jadi pengurus NU manakala saya tidak bisa berbuat banyak untuk bangsa dan negara. Ketika negara kita sejarahnya dibelokkan, kita hanya diam saja. Ini yang saya takuti. Karena dampaknya akan jelas. Anak-anak kita ke depan pasti tidak akan tahu sejarah dan akhirnya menurunkan rasa nasionalisme kepada generasi muda. Kalau nasionalisme sudah turun, mereka tidak bangga menjadi warga Indonesia. Ini yang harus panjenengan ingat. Karena sudah berani membelokkan sejarah. Sudah membelokkan sejarah, tapi kemana-mana bilangnya jangan mau diadu domba. Yang maju domba Anda sendiri, bukan kami bangsa Indonesia. Dan mungkin bangsa Indonesia akan mengadu domba sesama anak bangsa. Saya kira itu, saya mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinan daerah pengurus perjuangan